Cek 1 3 1 3. Oke bun, balik lagi dengan gua Bang Ojan. Jadi di video sekarang gue mau bahas cara setting aplikasi FDAI Pro. Kemarin kan gue udah tuh share gimana cara pasang dan cara setting mode dari aplikasi ini. Nah sekarang gue bakalan jelasin fungsi-fungsi dari fitur aplikasi FDAI Pro ini Jum. Nah karena channel gue itu kan channel oprek yang buat pemula dan sangat pemula gitu. Jadi hal kecil pun pasti bakalan gue bahas. Karena kagak semua user itu kan pasti paham cara setting aplikasi ini. Ada yang sudah paham dan ada juga yang masih bingung. Ya jadikan contoh adalah ART. Pasti ada yang sudah tahu dan ada juga tuh yang belum tahu. Makanya channel ini kan dibuat untuk user pemula. Ya meskipun tutorial di channel ini tuh kan serba mudah dan kagak terlalu sulit gitu cara settingnya. Tapi ya tetap aja resikonya itu sama seperti kita oprek Android pada umumnya. Jadi kalau misalkan kalian ini masih pemula, lebih fokus dan lebih berhati-hati. Jadi agar tidak terjadi sesuatu atau terjadi error di Android kalian. Oke, di video sebelumnya gue udah share gimana cara setting aplikasi FDAI Pro dan sudah dijelasin juga sebagian dari fiturnya. Kalau misalkan kalian belum nonton, silahkan nonton dulu. Jadi biar kagak salah setting Jom. Oke Jom, di sini Bang Ojan sudah masuk ke dalam aplikasi FDAI Pro. Nah kalau misalkan kalian mau akses tweak opsionalnya, kalian klik aja icon tanda panah yang ada di sebelah kanan. Di situ ada tulisan AI juga. Dan kita klik aja, nanti bakalan muncul icon ke atas lagi. Kita klik lagi, nanti bakalan muncul beberapa fitur. Dari mulai help, terus game list add, game list clear RAM dan masih banyak lagi. Jadi di sini Bang Ojan bakalan jelasin satu persatu. Nah buat kalian nih pengguna aplikasi FDAI yang masih bingung cara settingnya gimana dan sekarang pasti bakalan tahu. Kalau misalkan nonton, kalau misalkan kagak nonton ya kagak tahu-tahu. Untuk fitur yang pertama yaitu help. Kagak perlu Bang Ojan jelasin panjang lebar. Yang artinya tolong, bukan tolong, bantuan Jum. Terus untuk fitur yang selanjutnya ada game list add, game list clear. Nah ini fungsinya buat apa? Jadi ketiga fitur ini tuh buat menambahkan game yang kita mainkan. Jadi kalau misalkan game yang kita mainkan ditambahkan ke fitur ini, otomatis di saat kita ngebuka game, nah si aplikasi FDAI nya itu bakalan memindahkan mode ke mode performa tapi yang paling tinggi. Dari mulai tweak, fitur, mode semuanya dinaikin ke max. Tapi hanya untuk game-game yang kalian tambahkan aja. Untuk game list itu adalah game yang sudah kita tambahkan, jadi cuma dilihat aja. Terus game list add itu buat menambahkan game baru, dan game list clear itu buat menghapus gamenya. Nah cara nambahinnya kayak gimana Bang? Di sini ada game list add, jadi cukup kalian tekan aja, kemudian kalian tekan spasi, dan disitu kalian tulis data game yang kalian mainin. Dimana caranya kita ngedapetin data gamenya? Nah kita buka aplikasi Root Explorer atau yang sejenisnya. Intinya kalian bisa masuk ke directory root. Kemudian kalian klik aja data, kemudian gulir ke bawah, dan di sini ada folder data. Nah cukup kalian masuk dan kalian cari folder game yang kalian mainin Jom. Jadi contoh ya, Bang Ojan kan main game Mobile Legend. Jadi Bang Ojan mau cari folder game Mobile Legend. Nah di sini. Nah nama ini harus kita copy ke aplikasi tadi Jum. Kalau misalkan kalian malas nulis nih, kita copy aja. Kita tahan, kemudian klik titik 3, kemudian kita rename. Gak usah diganti namanya, cukup kita blok aja. Kemudian kita salin. Oke, kalau misalkan sudah beres, kita masuk lagi ke sini dan di sini nge-restart, berarti kita harus ulangi lagi Jum. Kita masuk ke game add, kemudian spasi. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, jadi tulisannya kayak gini, Jum. Oke, udah kelihatan kan? Kemudian kita tekan aja enter. Nah, kalau misalkan sudah ditambahkan, di saat kalian ngebuka game Mobile Legend, itu si modenya bakalan dinaikkan ke max. Oke, Bun, sudah paham kan? Nah, kalau misalkan kalian mau menghapus gamenya, cukup kalian klik aja game list clear. Nanti si gamenya itu bakalan otomatis terhapus. Dan di saat kalian ngebuka game itu, aplikasi FDAI Pro itu kagak berbuat apa-apa, soalnya si gamenya kan udah dihapus dari mode. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke clear RAM sama clear up cache. Nah, clear RAM sama clear up cache itu beda.
Kalau misalkan clear RAM itu kan untuk menambah free RAM yang ada di Android. Nah, sedangkan clear up cache itu adalah untuk memperbesar background yang ada di Android kita. Jadi beda ya, tapi ya masih tetap aja sih, masih gimana ya, masih ada hubungannya sama memori. Nah, kalau misalkan Android kayaknya itu udah mulai lemot ataupun cepat panas dan boros baterainya, kalian klik aja salah satu atau keduanya juga kagak apa-apa. Dan kagak ada settingannya, cukup kalian klik aja, kemudian kalian tekan enter. Nanti bakalan berjalan secara otomatis. Nah, ini harus kalian klik setiap kalian butuh aja, jadi kagak auto. Oke, sekarang lanjut lagi. Di sini ada beberapa mode zoom. Ada extra OPT, extra OPT everything, extra OPT auto, terus non auto, dan ada reverb. Nah, extra OPT sama extra OPT everything itu berbeda. Kalau misalkan extra OPT itu kan optimasi ART sama FS-Stream. Nah, sedangkan untuk burem, sedangkan untuk extra OPT everything itu adalah FS-Stream, terus optimasi ART, terus clear cache, terus clear background di semua aplikasi yang sudah kalian pasang, termasuk aplikasi pihak ketiga dan aplikasi Google. Jadi paham ya, kalau misalkan yang extra OPT itu tingkat gimana ya, tingkat rendah. Nah, kalau misalkan extra OPT everything itu yang tingkat tingginya. Jadi si Androidnya itu benar-benar bersih, tapi kagak bersih sama data-datanya, data mah aman. Dan di sini ada extra OPT auto. Jadi maksud auto itu kita bisa setting sendiri. Misalkan si Android kita itu pengen dioptimasi jam berapa nih. Nah, kayak gitu Jom. Kalau misalkan extra OPT no auto itu setiap hari, cuman dieksekusinya jam 12 malam. Jadi udah kayak sunat bolong. Jadi kita kagak bisa atur. Kalau misalkan kita pengen atur, ya kita pilih yang auto. Nah, untuk extra OPT reverb itu buat menonaktifkan si tweak barisannya extra OPT ini. Gimana, udah paham kan? Ya menurut Bang aja sih mendingan kalian pilih yang extra OPT, yang auto. Caranya kalian klik aja, kemudian kalian tulis spasi dan kalian isi angkanya Jom. Misalkan ya kalian pengen dieksekusinya itu setiap jam 11 malam. Jadi kalian tulis aja angka 23 terus titik 2 00. Nah, kayak gini Jom. Oke, kalau misalkan sudah ya cukup kalian enter aja. Nah, nanti setiap jam 11 malam itu semua background, cache, Dalvik, ART, FS-Stream itu dieksekusi. Oke, udah paham? Sekarang kita lanjut lagi ke fitur yang mana ya? Tadi extra OPT udah. Dan di sini agresif eye on dan agresif eye off. Nah, ini ada hubungannya sama baterai. Kalau misalkan agresif eye on itu berfungsi buat menghemat baterai yang ada di Android kita, sedangkan agresif eye off, nah itu buat menonaktifkan mode baterainya. Nah, ke dengan motor. Oke, sekarang lanjut. Barusan motornya udah lewat. Nah, kalau misalkan kalian lagi main game dan si aplikasi FDAI-nya itu kan lagi di set ke mode performance di max performa, kalian jangan nyalakan agresif eye on. Soalnya secara percuma Jom. Meskipun kalian aktifkan, bakalan tetap boros. Oke. Jadi kalian aktifkan di saat kalian butuh aja. Contohnya kalian tersesat di laut, tersesat di hutan, atau mungkin lagi kemah, atau mungkin lagi pacaran cuman lagi kagak mau pulang, tapi baterainya udah ngedrop nih. Nah, kalian aktifkan tuh. Nah, kalau misalkan udah nyampe rumah ya kalian matikan. Jadi diaktifkan pas kalian butuh aja. Oke, lanjut lagi. Di sini ada auto refresh rate on dan auto refresh rate off. Jadi di sini tuh bukan si Android kalian dinaikin refresh rate-nya ya. Tapi gini loh. Misalkan kalian menggunakan kernel custom, contohnya kernel custom itu FPS-nya itu bukan FPS, HZ-nya, refresh rate-nya itu adalah 69. Jadi contoh ya 69. Nah, di saat kalian mengaktifkan auto refresh rate on, nah si 69 HZ itu bakalan aktif di beberapa game. Ya mungkin si gamenya juga harus support 69 HZ. Kalau misalkan kernel kalian hanya support 60 Hz aja atau 60 fps, meskipun kalian aktifkan, yaitu tetap 60. Jadi fitur ini mengikuti kernel.
dan yang bawahnya itu untuk mematikan. Oke, lanjut. Di sini ada kill gaps on dan kill gaps off. Jadi ini untuk mematikan atau untuk menghidupkan GMS-DOS atau aplikasi Google. Nah, jadi kagak ada bedanya GMS-DOS sama fitur ini. Jadi kalau misalkan kalian mau mengaktifkan fitur ini yang kill apps on, jadi kalian kagak perlu menggunakan modul Magis GMS-DOS. Oke, lanjut lagi. Oke, untuk fitur disable sensor on DOS sama off DOS itu bakalan Bang Ojan skip, soalnya kagak terlalu berpengaruh juga. Dan untuk dump FD log juga bakalan Bang Ojan skip, soalnya ini hanya log. Dan di sini ada vibro off sama vibro on. Jadi kalau misalkan off, di saat kita berubah mode itu si Androidnya kagak bergetar. Kalau misalkan on, si aplikasi FDAI itu berubah mode, Android kita bakalan bergetar. Jadi ini hanya buat getar aja. Dan di sini ada downscale dan reset scale. Jadi maksudnya downscale itu adalah menurunkan resolusi. Reset scale itu adalah ngembaliin ke resolusi yang semula. Cara settingnya, kalian tekan aja downscale, spasi, angka. Misalkan ya, kalian pengen set 720p, ya kalian tinggal tulis aja angka 720 dan kalian enter. Kalau misalkan kalian pengen yang 1080p, ya kalian tulis 1080p kemudian enter. Nah, di sini kalian set angkanya jangan asal ya. Nah, soalnya kan resolusi LCD itu ada ukurannya. Ada 360, 480, 720, 1080 sama lupa yang paling tinggi itu berapa. Pokoknya segitu. Jangan kalian asal isi 1 2 3 4 5, nanti ngaco, nanti malah nelpon ke janda. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan kalian pengen reset, ya kalian tinggal pilih aja reset scale, atau di sini apa tadi bacanya lupa. Reset scale full. Jadi kembaliin ke awal. Dan di sini ada alt tweak off dan alt tweak on. Alt tweak off berarti mematikan semua tweak, sedangkan alt tweak on menghidupkan semua tweak. Oke, lanjut lagi. Di sini ada green baterai sama green baterai off. Nah, fungsi dari green baterai ini adalah shortcut. Untuk cara setting green baterai ini cukup kalian klik aja green baterai, kemudian kalian spasi dan isi angkanya. Nah, si Android kalian itu pengen di cut-nya itu di persentase berapa. Jadiin contoh ya. Bang Ojan mau set ke angka 95. Nah, kalau misalkan persentase di Android Bang Ojan ini persentase baterainya udah mencapai 95, berarti si casannya udah mati, udah kagak ngisi lagi. Dan bakalan ngisi lagi kalau misalkan si Android kalian itu si baterainya kehilangan 5%. Di sini Bang Ojan set 95%, mati kan? Dan kalau misalkan baterai Bang Ojan sudah mencapai 90%, baru bisa dicas lagi. Kalau misalkan kalian isi pakai angka 70 nih, contohnya nih. Bang Ojan isi angka 70 ya. Nah, di sini diisi angka 70. Berarti di angka 70% itu Android Bang Ojan udah kagak ngecas, alias mati ya. Bukan mati HP-nya, maksudnya kagak ngecas. Dan bakal ngecas lagi kalau misalkan persentase baterainya 65%. Jadi kalau misalkan kurang dari 5% itu Android kalian bakalan bisa dicas lagi. Oke, udah paham kan? Di sini Bang Ojan bakalan set ke 98 aja. Jadi Android Bang Ojan bakalan bisa dicas lagi kalau misalkan sudah berada di persentase 93. 93. Oke, kita enter aja. Dan kita tunggu. Di sini lagi proses. Oke, sudah sukses. Dan sekarang kita lanjut lagi ke fitur yang lainnya, Jum. Nah, kalau misalkan si fiturnya itu udah aktif, di sini bakalan nongol gambar baterai, Jum. Nah, ini adalah green baterai. Oke, sekarang lanjut lagi. Tadi sudah sampai green baterai sama green baterai off. Nah, green baterai off itu buat menonaktifkan. Jadi kalau misalkan kalian matikan, ya kalau misalkan udah sampai 100%, ya Android kalian masih tetap aja ngisi terus sampai jebol. Oke, di sini ada ignore throttling on sama ignore throttling off. Jadi
fungsi dari tweak ini, kalau misalkan yang atas throttling on, itu buat menggunakan disable thermal. Jadi kalian menggunakan thermal killer. Nah, kalau misalkan yang bawah throttling off, itu si thermalnya diaktifin lagi. Meskipun di sini kebalik ya, di sini on sama off. Tapi kan awalnya ini ignore. Jadi abaikan throttling, berarti kumanya. Bingung ngejelaskeun. Jadi intinya yang atas itu kalian menggunakan thermal killer, yang bawah itu kalian menggunakan thermal stock atau si thermalnya itu dikembaliin ke semula. Oke, untuk semua fitur-fiturnya sudah Bang Ojan jelasin, sudah habis semuanya. Dan tadi juga sambil Bang Ojan record videonya, sambil Bang Ojan setting juga sih. Dan untuk hasilnya ya tergantung dari ROM masing-masing. Kadang kan udah pakai aplikasi FDI Pro yang udah paling mantap nih, tapi masih nge-lag. Kalian bisa cek RAM-nya, kalian bisa cek background-nya, atau kalian bisa cek atau mungkin kalian bisa cek kernelnya, bisa cek ROM-nya, dan masih banyak yang perlu kalian cek. Kalau misalkan kalian sudah menggunakan mode Magisk tapi masih tetap lag. Terkecuali nih kalau misalkan kalian menggunakan Android 11, yaitu hal-hal wajar aja. Soalnya Android 11 itu dipasang modul ataupun aplikasi yang sejenis untuk channel tweaking, rata-rata pada mental jom. Oke, sepertinya sudah cukup apa yang sudah Bang Ojan jelasin. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham juga dan masih bingung, silahkan kalian tulis di kolom komentar, atau bisa kunjungi video sosial media Bang Ojan. Udah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi. Kekurangan atau kelebihan dari video ini mohon dimaafkan atau bisa kalian perbaiki di kolom komentar. Bang Ojan harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya Jom. Thank you.